Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Ara9 Channel. Saudara-saudaraku, hari ini adalah 13 Oktober 2024 dalam hitungan kalender Masehi. Maka di tanggal 13 Oktober 2024 ini, apabila kita tarik mundur pada tahun 2022 yang lalu, adalah hari di mana diskursus nasab mulai digaungkan melalui situs berita online. Setidaknya itulah yang saya ketahui. Dengan judul "Pengakuan para Habib sebagai keturunan Nabi belum terbukti secara ilmiah." Inilah judul yang pertama kali saya baca dan diunggah di nahdlatul-ulum.com pada 13 Oktober 2022. Maka dengan demikian terhitung ke hari ini 2 tahun sudah diskursus nasab, kajian nasab kaum Ba'alwi oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani bergulir, dan berarti hari ini adalah ulang tahun yang kedua dan memasuki tahun ketiga. Ini untuk mengingatkan kita semua bahwa perjalanan kajian nasab ini tidak sebentar, ya. Dalam sebuah kajian mencapai 2 tahun dan ini memasuki tahun ketiga adalah satu hal yang luar biasa tentunya, tidak tergeser oleh persoalan-persoalan lain. Nah, saudara-saudaraku sekalian, walaupun pada dasarnya saya secara pribadi tidak pernah merayakan ulang tahun kelahiran saya. Kalau dirayakan oleh teman-teman saya, ya 2 kali setidaknya saya pernah dirayakan ulang tahun. Iya, cewek. Tapi saya sendiri tidak pernah merayakan ulang tahun saya sendiri karena saya masih kukuh terhadap prinsip nasionalisme budaya Nusantara. Sepengetahuan saya secara pribadi, ya mohon maaf kalau saya salah, saya belum pernah menemukan catatan kuno yang menerangkan adanya perayaan ulang tahun hari kelahiran. Setidaknya yang mulai dari Ken Arok atau dari Sanjaya Mataram kuno, kemudian Ken Arok, kemudian Brawijaya sampai ke Kerajaan Mataram Islam, ya. Maka itu saya tidak merayakannya. Tetapi kalau ulang tahun peristiwa itu ada, bahkan banyak. Bagaimana raja-raja mengulang tahuni atau membuat acara selamatan, memperingati kenaikan tahta, memperingati kapan kerajaan itu didirikan. Maka ulang tahun peristiwa itu ada, sehingga kami Ara9 pada edisi kali ini membuat konten spesial untuk ulang tahun peristiwa adanya kajian nasab yang kemudian fenomenal di negeri ini. Jadi nggak bid'ah budaya. Jadi kalau ulang tahun kelahiran kata saya bid'ah budaya, walaupun saya tidak menolak, ya, nanti bukan bid'ah secara agama, bid'ah secara budaya. Dan berkenaan dengan ulang tahun kelahiran ini, dari berbagai sumber tutur bahkan tulisan, ya, ada yang mengatakan, walaupun mungkin ini sifatnya pendapat, ya, kenapa di negeri ini sejak Islam masuk tidak ada ulang tahun kelahiran tokoh-tokoh kita atau siapapun, karena itu demi menghormati Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Jadi kata sejumlah sumber, termasuk diantaranya adalah Kiai Udin, saya panggilnya Kiai Udin dari Tasikmalaya. Beliau mengatakan dari yang beliau dengar dari ajengan-ajengannya, itu sama pendapatnya dengan saya, bahwa demi menghormati Kanjeng Rasul, maka kaum muslimin di Indonesia tidak melakukan ulang tahun kelahiran, karena ulang tahun kelahiran itu khusus buat Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Kenapa demikian?
Karena Kanjeng Nabi Muhammad sejak lahir sampai wafatnya adalah orang bersih, manusia pilihan, khairul anam, khairul anbiya wal mursalin. Sementara manusia biasa untuk tahu dia orang baik atau tidak nunggu wafatnya. Maka ulang tahun orang biasa selain Nabi adalah pada hari kewafatannya yang umum disebut dengan haul. Tapi ini adalah bagian dari tradisi budaya yang saya pernah ketahui. Sekali lagi, saya tidak melarang orang untuk ulang tahun, monggo saja. Dan saya sering juga menghadiri ulang tahun kelahirannya teman-teman saya. Kembali lagi kepada persoalan inti, yakni ulang tahun diskursus nasab, ulang tahun kajian nasab. Apa pentingnya sih? Ini penting untuk mengingatkan kita kembali sekali lagi biar kita tahu runtutan waktunya. Pada saat itu kalau untuk kanal ini yang pertama kami tayangkan adalah ceramah Kiai Imad di Banten yang marah-marah, yang teriak-teriak itu ya, yang itu viral. Kemudian muncul video dari Kiai Nur Salafi ya, Kiai Nur Salafi kalau tidak salah beliau itu, tapi pecinya pakai kayak begini nih. Kemudian bersamaan dengan video-video yang saya sebut tadi itu kemudian beredar link berita sebagaimana kami cantumkan tadi tertanggal 13 Oktober 2022 dengan judul yang kami bacakan tadi. Dan dari sini saya coba kirim di sejumlah grup yang juga bersama itu berbarengan pula dalam edaran di grup-grup WhatsApp ya. Itu adalah video yang mengulas dari tulisan tadi yang disampaikan oleh Dr. Syafiq dalam kanal YouTube Cokro TV. Pada saat itu saya coba pancing-pancing kawan di sejumlah grup-grup NU itu, tapi nggak ada yang komen, mungkin nggak berani. Nah, itu sekilas perjalanannya ya. Kalau kami akhirnya tidak begitu intens juga mengikuti sebagian, mengulas sebagian tidak, karena konsen kami lebih banyak di pelurusan sejarah semampu kami. Dan dari sini kemudian alhamdulillah ulasan-ulasan yang disebut kontroversi yang sering kami sampaikan itu mendapat dukungan. Artinya dari apa yang disampaikan oleh Kiai Imad dalam tulisannya serta dalam video ceramahnya itu telah menggugah kesadaran kolektif masyarakat Indonesia. Jadi saya ingat betul dulu-dulu kalau mengulas masalah habaib, masalah pelurusan sejarah yang berkenaan dengan Habib, habis. Termasuk yang saya paling ingat itu mengulas Mbak Prio. Saya mau dikarungin. Tapi bukan di kanal ini ya, di kanal milik teman saya. Tapi setelah adanya kajian Kiai Imad, alhamdulillah kesadaran kolektif itu muncul. Maka itulah menurut hemat saya apa yang disampaikan oleh Kiai Imad bukan sekedar pada pelurusan sejarah untuk memurnikan nasab dzurriyyah Nabi, untuk tetap memuliakan Nabi, jangan terkontaminasi dengan oknum-oknum tertentu dengan mengatasnamakan diri sebagai dzurriyyah. Bukan sekedar itu, tetapi bagaimana memunculkan gairah, kesadaran kolektif untuk menyampaikan satu kebenaran atau menerima kebenaran. Ini luar biasa. Maka itu doa saya buat Kiai Imad bukan hanya semoga Allah selamatkan badannya dari gangguan-gangguan yang begecil-begecil itu, tetapi juga semoga Allah tetap istiqomahkan semangat beliau, istiqomahkan hati beliau pada rel-rel yang diridhoi oleh Allah. Sebab sudah hal lumrah orang yang terkenal itu terkena penyakit hati. Itu yang saya doa untuk beliau secara khusus ya. Semoga dengan demikian bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan bersama. Terutama memang bagaimana lempeng hati, lurus hati, jernih hati, tidak emosi. Karena ini murni adalah penelitian. Sehingga dengan demikian insya Allah akan bernilai hakiki dalam konteks kebaikan. Dan selamat pula bagi kita semua yang telah tumbuh kesadaran secara kolektif untuk menerima informasi-informasi sesuai data, informasi-informasi kebenaran, dan juga memiliki semangat untuk meluruskan sesuatu yang telah dibengkokkan. Selamat, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap luruskan hati kita di dalam berbuat apapun. Demikian, salam hormat buat semuanya. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.